Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan berbicara tentang isu keamanan di dunia digital, Indonesia disorot oleh global terkait dengan peretasan yang dilakukan oleh Bjorka. Ini menjadi sorotan dan kasus ini pun menjadi diskusi terkait dengan keamanan data digital di tanah air. Disebut sebagai data pribadi pejabat pemerintah Indonesia diunggah ke media sosial. Data lain juga diancam akan kembali diungkap. Indonesia is becoming increasingly vulnerable to cyber attacks. Among Southeast Asian countries, it tends to be the top target and has faced more ransomware attacks in the past year than any other Southeast Asian country. Aktivitas peretas yang menamakan diri Bjorka menjadi perhatian pengguna media sosial dan pihak berwenang, termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang sedang berkunjung ke Amerika Serikat. Bisa jadi ada motif-motif lain terkait dengan pejabat-pejabat yang dengan sengaja ya mereka ungkapkan data-datanya, data-data pribadi khususnya. Dan ini tentu suatu pelanggaran hukum yang harus ditangani bersama. Yang juga kepada masyarakat untuk tidak menjadi bagian yang memberikan dukungan kepada hal-hal seperti itu. Kecuali berusaha melacak dan menindas peretas secara hukum, sejumlah pejabat Republik Indonesia menyatakan data yang diretas bukan data penting atau rahasia, sehingga ini bukan menunjukkan kelemahan keamanan siber mereka. Sebaliknya, para peretas menyebut relatif mudahnya membobol data ini menjadi bukti betapa mudahnya data pribadi dicuri dan disalahgunakan di Indonesia. Dalam salah satu forum komunikasi dan jual beli tertutup, para peretas menyebut keamanan siber Indonesia mirip mimbar open source atau sistem terbuka yang bisa dimodifikasi banyak orang. Anggota DPR Komisi 1 meminta pemerintah tak menganggap remeh peretasan. Kami mendorong kepada pemerintah untuk menjadikan ini momentum untuk melakukan pembenahan. Saya tadi menyerukan supaya pemerintah itu segera melakukan langkah-langkah yang serius dan sistematis, seperti salah satunya audit cyber security semua kementerian lembaga. Itu kan yang dijual secara terang-terangan. Analis menilai ada baiknya Indonesia juga memperluas kerjasama keamanan siber. Washington, for example, needs to think a lot more creatively about how to offer a credible alternative to Indonesia when it comes to cybersecurity cooperation, so that leaders in Jakarta don't only have to rely on Beijing. Saat dihubungi VOA, Bjorka tidak menjawab pertanyaan yang diajukan VOA, kecuali menjelaskan posisinya sebagai peretas. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA. Baik, saya langsung ke Pak Kris ini untuk mengakhiri ya polemik Bjorka ini, hal penting apa lah ya yang memang harus ditunjukkan oleh negara selain tadi ya ada beberapa upaya yang memang menjadi poin penting, bagaimana penguatan PSE, bagaimana penguatan BSSN begitu. Karena kalau tidak ini Bjorkanya juga diselesaikan, nampaknya olok-olok ini makin panjang begitu. Pak Kris. Ya, gini, sebelum ke situ saya cuma mau menyampaikan bahwa ini kan tren peretasan ini sudah menjadi tren global, gitu. Jadi bukan spesifik Indonesia. Nah, tetapi yang agak berbeda adalah cara penanganannya, gitu. Ketika negara-negara sudah bertindak dari sisi kesisteman, dari sisi teknologinya, kelihatannya itu yang kita belum dengar. Jadi menurut saya di samping penegakan hukum yang sekarang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian, alangkah lebih menyenangkan bagi kami kalau kami mendengar bukan narasi tetapi adalah tindakan untuk pengamanan dan terkait hal-hal teknis yang menyangkut ini cyber security system. Baik. Itu aja ya. Baik, Mas Heri, dari sisi hukum seperti apa? Ya, memang muara akhir dari konteks ini adalah penegakan hukum ya. Tapi sekali lagi memang yang disasar ini kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Kris juga, bahwa ini berkaitan dengan sistem keamanan. Maka lebih baik memang berfokus juga pada hal yang sama ya. Jadi harapan kita ini tidak menjadi terulang kembali. Ini kan jadi lesson learned bagi kita semua ya. Jadi pembelajaran bersama bahwa memang ada fakta. Walaupun dikatakan mungkin itu bukan yang dikeluarkan itu data-data yang katakanlah yang rahasia sifatnya konfidensial gitu ya.
Tapi jangan-jangan ini kan kemungkinan-kemungkinan yang terburuk kalau dibiarkan bisa terbuka ya. Iya. Jadi lebih baik memang mengantisipasi, langkah pencegahan itu dimajukan ke depan, tidak lagi bersikap represif. Baik. Yang pasti hal-hal semacam ini tidak bisa dinolkan gitu ya. Iya. Masih ada pasti upaya-upaya dalam konteks ke depan yang perlu kita jadikan satu hal. Baik. Tadi disampaikan oleh Komisi 1 DPR juga, ini jadi momentum Iya. untuk perbaiki ke depan. Gitu. Baik. Mas Ismail, terakhir. Ya, apa yang harus dilakukan sekarang nih ya. Jadi sebetulnya trust, kepercayaan ini sangat penting. Yani kepercayaan dari publik kepada pemerintah tentunya ini ya, sangat penting dibangun. Dan untuk membangun itu seperti apa? Yang pangan saya itu ada satu prosedur sebetulnya ketika terjadi breach, data bocor kayak gini, sifatnya publik yang dapat dampak besar. Dan itu harus diikuti. Kalau di Singapura itu, ya mohon maaf saya selalu gunakan Singapura atau negara lain sebagai contoh karena kita belum punya. Ada mereka sudah ada tahapan 4 tahap care namanya, contain, assess, report, evaluate. Itu dalam setiap proses itu mereka mencoba untuk membangun trust juga. Memang proses untuk nangkep dan menemukan kebocoran misalnya gitu itu nggak serta-merta dapat ya, tetapi di dalam proses ini ditunjukkan langkah-langkah yang tepat sehingga publik percaya. Baik. Contohnya kan banyak sekali di sini di dalam tahapan assessment misalnya kayak gitu kita bisa libatkan pakar-pakar cyber security kan banyak sekali. Dan tentunya di situ kan ada satu saran dari mereka, misalnya apakah data ini penting misalnya gini. Kan pejabat bilang ini data nggak penting. Nah, informasi pribadi itu penting semua, kok bisa sampai dibilang nggak penting. Ini dapat masukan dari mana misalnya gitu. Jadi sebagai contoh malah tidak menimbulkan kepercayaan kan dari publik. Nah, termasuk seperti ini. Ini saya kira penting yang bisa dilakukan tahap yang sekarang inilah dalam jangka pendek ini. Iya, jadi mengembalikan kepercayaan begitu ya. Terima kasih atas diskusinya malam hari ini, Mas Kris, Mas Heri dan Mas Ismail. Salam sehat untuk semuanya. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime malam hari ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana melalui program MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajatul Ratma, sampai jumpa.